Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan belajar tematik ya, pertumbuhan hewan. Subtema 3, pembelajaran 4, 5 dan 6. Dipersiapkan bukunya ya dan alat tulisnya. Semuanya sudah sarapan dan sudah membaca doa kan? Ya, sudah membaca Asmaul Husna juga dan sholat duha. Ya, duduk manis ya. Belajar sampai jam 11. Tentang pertumbuhan hewan. Nah, di sini ada gambar. Ada gambar Cika dan kakaknya ya, sedang melihat kupu-kupu di belakang. Jadi di halaman rumah Cika itu ditumbuhi berbagai macam bunga. Kupu-kupu senang hingga pada bunga-bunga tersebut. Pada suatu pagi, beberapa ekor kupu-kupu terbang di antara bunga-bunga. Menurut kakak, kupu-kupu itu berasal dari telur yang kemudian menetas menjadi ulat. Ulat kemudian menjadi kepompong dan dari kepompong keluar kupu-kupu. Itulah daur hidup kupu-kupu. Apa yang dimaksud dengan daur hidup, Kak? Tanya Cika. Kakak kemudian menjelaskan tentang daur hidup hewan kepada Cika. Nah, siklus hidup atau daur hidup itu suatu proses yang dialami makhluk hidup di bumi, lalu tumbuh dan berkembang. Itu yang dimaksud dengan daur hidup atau siklus hidup. Nah, semua makhluk hidup mengalami siklus hidup atau daur hidup. Dari lahir atau menetas, kemudian tumbuh dewasa, berkembang biak hingga akhirnya mati. Begitu seterusnya hingga membentuk suatu pola yang berulang. Coba daur hidup manusia ya. Dari bayi ya, kemudian menjadi anak-anak, remaja, dewasa, terus melahirkan lagi ya. Melahirkan terus bayi lagi, begitu terus seterusnya tumbuh dan berkembang. Yang tua kemudian mati, tumbuh yang bayi menjadi dewasa lagi, begitu seterusnya. Nah, di sini kita akan mempelajari siklus hidup hewan ya. Ada yang lahir, ada juga yang menetas. Nah, hewan memiliki daur hidup yang beragam. Siklus hidup hewan itu beragam ya. Ada hewan yang lahir atau menetas dengan bentuk mirip induknya. Jadi, ketika lahir ini, dia sudah mirip dengan induknya. Seperti apa? Seperti kucing dan burung. Nih, dari bayi kucing, kemudian menjadi anak kucing, kemudian menjadi kucing dewasa. Bentuknya mirip atau berubah? Mirip ya, hanya berubah ukuran tubuhnya saja. Yang tadinya bayi kucing kecil, kemudian menjadi anak kucing sedang, kemudian bertambah besar ya, menjadi kucing dewasa. Begitu juga dengan burung. Dari telurnya kemudian menetas menjadi anak burung, kemudian menjadi burung dewasa. Jadi hanya berubah ukuran tubuhnya saja. Nah, ada pula hewan yang terlahir dengan bentuk yang berbeda dari induknya dan mengalami perubahan bentuk. Ayo, hewan apa itu? Yaitu hewan kupu-kupu. Kupu-kupu dari telur. Ada yang tahu nyanyiannya? Telur-telur, ulat-ulat, kepompong kupu-kupu. Nah, ingat ya nih, ada 4 ya. Telur, ulat, kepompong, kupu-kupu. Itu nyanyiannya gimana? Telur-telur, ulat-ulat, kepompong, kupu-kupu. Ya. Nah, ada juga
yaitu hewan lebah ya. Sama dari telur, larva itu ulat ya, kemudian pupa itu kepompong, kemudian menjadi lebah madu, menjadi lebah dewasa. Nah, ini nama lain ulat itu larva. Ingat-ingat ya, larva ulat. Ada yang pernah nonton larva nggak di RCTI? Kan ada, pernah ada. Itu larva tuh ulat. Nah, pupa itu kepompong. Nah, di sini dibuka bukunya. Sikap memberi saran dengan cara dan kata-kata yang sopan adalah sikap pengamalan sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan, yang adil dan beradab. Jadi, ketika kita memberikan saran dengan cara dan kata-kata yang sopan, itu salah satu pengamalan sila kedua Pancasila. Apa itu saran? Saran adalah pendapat, usul, atau anjuran yang dikemukakan untuk dipertimbangkan. Saat memberikan saran, gunakanlah kata-kata sopan seperti sebaiknya, ada baiknya, lebih baik lagi, atau seharusnya. Saran yang baik disertai alasan yang tepat. Contoh, Adi datang terlambat ke sekolah karena bangunnya kesiangan. Bu guru memberi saran kepada Adi sebagai berikut. Sebaiknya mulai besok kamu tidur lebih cepat, jangan tidur kemalaman, supaya bisa bangun lebih pagi dan datang ke sekolah tepat waktu. Adi menanggapi saran bu guru dengan baik. Terima kasih bu guru, mulai besok saya akan tidur lebih cepat. Nah, tugas untuk kalian, tulislah sebuah saran untuk temanmu ya. Tulis sebuah saran yang baik di buku tulis ya. Ayo mencari tahu. Ya, jadi di sini ada 4 tahapan dalam daur hidup kupu-kupu dan lebah madu. Contoh hewan lain yang mengalami 4 tahapan dalam daur hidupnya yaitu katak. Ya, dari telur kemudian menjadi kecebong. Kecebong tuh nama lainnya berudu ya. Telur atau beruduk. Kemudian menjadi katak muda. Kemudian menjadi katak dewasa. Ada 4 ya daur hidupnya, sama seperti kupu-kupu dan lebah madu. Nah, kupu-kupu, lebah madu, dan katak mengalami 4 tahapan perubahan dalam daur hidupnya. Ada pula beberapa jenis hewan yang mengalami 3 tahapan perubahan bentuk dalam daur hidupnya. Contohnya jangkrik, capung, kecoa, dan belalang. Nih, dari telur kemudian menjadi nimfa atau anak jangkrik ya, kemudian menjadi jangkrik dewasa. Jadi hanya ada 3 tahapan perubahan bentuk. Apakah kamu tahu apa itu hewan jangkrik? Ayo, pernah lihat jangkrik nggak? Nih jangkrik seperti ini ya. Jangkrik itu hewan sejenis serangga. Hewan ini banyak hidup di sawah dan di kebun. Jangkrik betina biasanya meletakkan telurnya di dalam pasir. Telur jangkrik menetas berupa anak jangkrik atau nimfa.
Pada fase nimfa, belum terdapat sayap dan terjadi pergantian kulit sebanyak 6-8 kali. Setelah ganti kulit yang terakhir dan sayap mulai tumbuh, nimfa akan berubah menjadi jangkrik dewasa. Nah, jangkrik ini bunyinya bagaimana biasanya? Krik, krik, krik. Ya, bunyi jangkrik akan terdengar saat malam yang sepi. Kini jangkrik banyak dikembangbiakan ya untuk makanan hewan peliharaan seperti burung dan ikan. Jadi banyak nih saat ini orang-orang yang memperkembangbiakan jangkrik ya untuk dijual. Buat makanan burung dan ikan. Nah, hewan jangkrik ini ya bukan hewan buas, tetapi sebagian anak takut dengan jangkrik jika ada yang menakut-nakuti. Siapa yang takut sama jangkrik? Ya, setiap orang memiliki rasa takut dan keberanian yang berbeda terhadap hewan tertentu. Kalau ada temanmu yang takut dengan hewan, bersikaplah untuk menghargai teman tersebut. Janganlah kamu menakut-nakuti temanmu karena akan menimbulkan trauma bagi temanmu. Jadi jika ada teman yang takut, kita tidak boleh menakut-nakuti ya. Itu perbuatan yang tidak baik. Ya, halaman 111. Ya, lanjut ya ke halaman 112. Ya, ayo mendengarkan ya. Ini cerita tentang nyamuk. Nah, di sini ada daur hidup nyamuk ya. Pertama dari telur, kemudian menjadi larva, berubah menjadi pupa dan nyamuk ya. Ini sama seperti apa? Sama seperti kupu-kupu, telur-telur. Larva itu kalau di sini tuh bukan ulat ya, tapi jentik nyamuk. Jadi kalau ada yang pernah lihat ada air ya, di dalamnya ada jentik-jentik nyamuk, maka itu akan berubah menjadi nyamuk. Nah, di sini daur hidup nyamuk itu dari telur, larva, kemudian berubah menjadi pupa, kemudian menjadi nyamuk dewasa. Nah, di sini ada cerita ya, cerita tentang nyamuk. Kita baca ya. Ada berbagai jenis serangga di sekitar kita. Ada serangga yang menguntungkan, misalnya lebah madu yang menghasilkan madu, yang berkhasiat bagi manusia. Ada juga serangga yang merugikan manusia, misalnya nyamuk yang dapat menularkan penyakit. Seperti apa? Ya, demam berdarah, kaki gajah, dan malaria. Seperti serangga yang lain selama hidupnya, nyamuk juga mengalami berbagai perubahan bentuk atau yang disebut daur hidup. Daur hidup nyamuk dimulai dari nyamuk dewasa yang bertelur di air. Telur itu kemudian menetas menjadi larva. Larva bisa kita lihat berupa jentik nyamuk yang berenang di air. Larva berkembang menjadi pupa di dalam air. Pada masa istirahat ini, pupa berubah menjadi nyamuk. Nyamuk senang hidup di tempat-tempat berair seperti selokan, tempat-tempat yang gelap, dan hinggap di baju-baju yang menggantung ya. Nyamuk bertelur di tempat-tempat berair seperti vas bunga, bak mandi, atau kaleng-kaleng bekas di halaman yang menampung air pada saat musim hujan. Oleh karena itu, kita perlu menjaga kebersihan lingkungan. Tujuannya adalah agar tidak ada nyamuk yang tinggal dan memutus tahapan daur hidup nyamuk. Hidup kita pun menjadi lebih sehat. Nah, jadi harus menjaga kebersihan supaya tidak ada nyamuk. Kita bisa memutus daur hidup nyamuk. Misalkan ketika nyamuk bertelur tuh di
ada kaleng bekas. Nah, kaleng kita apain? Bisa kita ini ke jalanan ya, di tempat panas supaya jentik nyamuknya mati. Nah, tugasnya kerjakan ya halaman 112, 115, dan halaman 116. Ya, dikerjakan. Selamat mengerjakan. Tetap semangat ya, kita belajar hari ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari bermanfaat untuk kita semua, dapat dipahami dengan mudah dan berguna untuk kita nantinya. Amin ya rabbal alamin. Tetap semangat. Jika ada yang belum paham bisa ditanyakan ke Bu Guru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.